Pada masa pemerintahan Inggris di bawah Raffles, keadaan Maluku relatif lebih tenang karena Inggris bersedia membayar hasil bumi rakyat Maluku. Kegiatan kerja rodi mulai dikurangi. Bahkan, para pemuda Maluku juga diberi kesempatan untuk bekerja pada dinas angkatan perang Inggris. Namun, pada tahun 1816, Belanda kembali berkuasa di Maluku, dan keadaan kembali berubah. Kegiatan monopoli kembali diperketat, sebab selain penyerahwakan wajib, masih juga harus dikenai kewajiban kerja paksa, penyerahan ikan asin, dendeng, dan kopi. Suatu ketika, Belanda memesan perahu orang baik kepada nelayan. Mulai. Ya, seperti itu Belanda. Belanda tidak pernah mau bersedia membayar perahu orang bayi yang dipesan dengan harga yang pantas. Padahal orang-orang Maluku sudah berperan menyediakan ikan asin untuk kapal-kapal Belanda di Maluku. Belanda sama sekali tidak menghargai jasa orang-orang Maluku. Presiden Sapura van der Broek menolak tuntutan rakyat itu. Kejadian itu menyebabkan kebencian rakyat Maluku semakin menjadi-jadi. Menanggapi kondisi yang demikian, para tokoh dan pemuda Maluku melakukan serangkaian pertemuan rahasia di hutan Sapura. Kita akan memecahkan masalah yang sedang kita hadapi. Akhirnya, untuk menghadapi masalah yang sedang terjadi, mereka semua mengadakan rapat rahasia, dan yang terpilih menjadi pemimpin adalah Thomas Matulesi. Ia mendapat julukan Kapiten Patimura. Penyerbuan pertama terjadi pada tanggal 15 Mei 1817. Bagaimana jika kita melihat ketika kalian belajar bersama sebelum pada 15 menit. Kapiten Patimura menyerang pos Belanda. Pada penyerangan tersebut berhasil menangkap Presiden Van der Broek dan keluarganya. Namun presiden tersebut diperbolehkan kembali ke benteng. Baik, kami ini saya melepaskan kalian. Tapi ingat, jika kalian berbuat lagi kepada seluruh rakyat kami, saya tidak akan memaafkan. Patimura, kenapa kau lepaskan mereka? Tenang, ini hanya awal. Besok kita akan menyerang benteng presiden. Penyerbuan kedua pada tanggal 16 Mei 1817. Pasukan Kapiten Patimura menyerang benteng Boerstede. Benteng dapat dikuasai dan semua tentara Belanda ditangkap termasuk Presiden Van der Broek, istri, dan kedua anaknya tewas. Merdeka, kita berhasil, kita menang, kita menang. Ya, benar, kita telah menguasai benteng ini.
Pada tanggal 20 Mei 1817, tibalah pasukan Belanda tiba di Sapurwa yang dipimpin Mayor Pages berusaha merebut kembali benteng Dudstedt. Pasukan Belanda yang dipimpin oleh Mayor Pages datang. Ternyata mereka ingin merebut kembali benteng Mayor Pages akhirnya bersama para tentara pergi meninggalkan benteng Dudstedt. Keesokan harinya, dengan rasa marah, Mayor Pages berusaha merebut kembali benteng Dudstedt. Kapiten Patimuram melakukan perlawanan. Pasukan Belanda dapat dihancurkan dan Mayor Pages mati tertembak. Selama 3 bulan, benteng itu dikuasai Kapiten Patimuram. Perundingan dengan Kapiten Patimura tidak berhasil sehingga peperangan terus berkobar. Belanda terus-menerus menembaki daerah pertahanan Patimura dengan meriam. Apa yang kalian lakukan padaku? Tidak, aku tidak mau bekerjasama denganmu. Oleh karena itu, pada tanggal 16 Desember 1817, Patimura digantung di depan benteng Victoria, Ambon. Patimura, tuaku legenda. Kelak Patimura muda akan bangkit untuk membebaskan Maluku. Tertangkapnya para pemimpin Maluku yang gagah berani tersebut menyebabkan perjuangan rakyat Maluku melawan Belanda melemah dan akhirnya Maluku dapat dikuasai oleh Belanda.